Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan. Salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina Muhammad asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fin niyyati wal qawli wal 'amal wa na'udzubika min hali ahlin nar. Para simpatisan Yayasan Syahama dimanapun berada, yang kami muliakan dan kami hormati, mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan limpahan rahmat taufik dari Allah Subhanahu wa taala melalui pengajian yang kita adakan setiap hari Sabtu dan hari Ahad. Mudah-mudahan dengan niat ikhlas yang kita miliki, Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Alhamdulillah, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini masih kita bisa merasakan suasana belajar sekalipun melalui Zoom, tapi ini adalah cara yang bisa kita lakukan untuk membekali diri kita dengan ilmu agama. Dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan semangat yang kita miliki, kita terus insya Allah akan terus mendapatkan ilmu sebanyak mungkin insya Allah. Baik, kita akan melanjutkan tentang maksiat badan. Di mana sebelumnya sudah kita bahas tentang masalah menjabat jadi hakim atau mengurus anak yatim atau masjid atau hal-hal semacamnya, padahal dia tidak mampu untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut sebagaimana mestinya, maka orang tersebut dikategorikan terjatuh ke dalam maksiat badan. Dan kita akan melanjutkan ke maksiat badan berikutnya, yaitu tentang masalah melindungi orang yang melakukan kezaliman kepada orang lain. Namun sebelumnya perlu kita fikirkan dan kita cermati sebuah ayat yang berbunyi wala taqfu ma laysa laka bihi ilm innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm ay la tatakallam fima laysa laka bihi ilm. Janganlah engkau berbicara tentang suatu perkara yang kamu sendiri belum tahu ilmunya. Innas sam'a wal basar wal fuad, sesungguhnya pendengaran, wal basar dan penglihatan, wal fuad dan hati, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semua itu akan dimintai pertanggungjawaban kelak di akhirat. Semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pandangannya, yang telinganya, yang tangannya, yang kakinya, yang semua bagian-bagian anggota tubuhnya kelak di akhirat akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ketika kita belajar tentang maksiat badan, ketika kita belajar hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan yang dilakukan oleh badan, kita ini bukan untuk mempraktekkan. Bukan berarti kita untuk melakukan.
maksiat yang timbul dari anggota badan, melainkan untuk menjauhkan diri kita dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Karena dengan kita belajar apa yang dilarang oleh Allah bagi anggota tubuh kita. Dengan kita belajar, kita tahu mana yang harus kita lakukan dan mana yang harus kita jauhi, harus kita hindari. Seperti yang sudah kita belajar tentang maksiat badan, mengurus anak yatim. Ada ilmunya. Apa di antara ilmunya? Jika mampu, bersedia mampu untuk mengurus anak yatim, bagus. Tapi kalau seandainya tidak mampu, dari segi zahirnya dia tidak bisa untuk melaksanakan tugas sebagaimana mestinya untuk mengurus anak yatim, terus dia tetap menjabat sebagai pengurus anak yatim, padahal dia tahu dirinya tahu kalau dia tidak mampu, tidak mungkin untuk melakukan tugas-tugas tersebut. Maka orang yang semacam ini terhitung terjatuh ke dalam maksiat badan. Begitu juga dengan ilmu agama, orang akan tahu jika menjabat sebagai hakim, sebagai seorang pemimpin. Kalau dia tahu bahwa dirinya mampu akan mengemban tugas-tugas tersebut, bagus. Tapi kalau seandainya tidak mampu untuk melaksanakan tugas-tugas sebagaimana yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin, terus dia tetap menjabat, padahal dirinya tidak mampu, maka orang itu terhitung terjatuh ke dalam maksiat badan. Itu pembahasan kita terakhir di minggu yang sudah lewat, minggu yang lalu. Sekarang akan melanjutkan maksiat badan berikutnya adalah melindungi orang yang berbuat zalim kepada orang lain. Jadi yang ada matan silakan dibuka di bab maksiat badan, saya akan lanjutkan. Qala al-muallif rahimahullah wa iwa'u zalim termasuk maksiat badan adalah melindungi orang yang berbuat zalim atau menampung orang yang berbuat zalim terhadap orang lain. Artinya dianggap terjatuh ke dalam maksiat badan orang yang melindungi atau menampung orang yang berbuat zalim dikarenakan ia telah menolong dalam melakukan kezaliman terhadap orang lain. Padahal orang yang menolong seseorang dalam berbuat zalim kepada orang lain, maka terjatuh ke dalam dosa. Karena kaidah mengatakan ar-ridha bil ma'siyah. Ridha dengan sebuah kemaksiatan ya maksiat. Nah, ketika orang menolong orang lain yang mau berbuat zalim dengan orang lain, maka dapat dosanya juga. Dapat dosa maksiat. Kita oleh Allah Subhanahu wa taala diperintah untuk saling tolong menolong dalam urusan kebaikan dan dilarang keras dalam agama Islam untuk saling tolong menolong dalam urusan kemaksiatan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dan hendaklah kalian saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan janganlah kalian saling tolong menolong dalam urusan permusuhan, kemaksiatan, hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi menolong orang lain dalam hal yang dilarang oleh Allah dosa, maksiat. Mendapatkan dosa orang yang menolong. Ada orang mau bunuh lain, ada orang punya niat jahat terhadap orang lain. Ya. Ada orang ada niat buruk terhadap orang lain, terus dibantu, dikasih senjata, ya kan?
dipermudah misalkan. Itu dosa. Dosa. Termasuk maksiat badan. Wa man'uhu mimman yuridu akhdhal haqqi minhu. Wa man'uhu, dan mencegahnya, melarangnya dari orang yang ingin mengambil hak darinya. Jadi mencegah atau melarang seseorang dari orang yang ingin mengambil haknya dari orang tersebut, maka ini juga tergolong atau terhitung maksiat badan. Contoh, termasuk orang yang melarang orang lain yang ingin mengambil haknya. Jadi kita, siapapun orangnya, ketika melarang orang lain untuk mengambil hak orang lain tersebut dari orang yang dizalimi itu misalkan, maka ini terhitung maksiat badan. Jadi orang yang mencegah atau melarang seseorang yang mengambil haknya, yang ingin mengambil haknya, maka terhitung dosa. Contoh, ada seseorang membunuh seorang muslim secara zalim. Ada orang membunuh seorang muslim secara zalim. Lalu fa'awahu, kemudian orang yang si pelaku yang membunuh itu dilindungi. Agar apa? Agar orang yang ingin menuntut haknya itu terhalang-halangi. Di dalam hukum Islam, kalau orang membunuh seorang muslim yang lain, itu balasannya juga dibunuh. Dalam hukum Islam ya. Sekarang mungkin tidak diterapkan di sini. Ke dalam hukum Islam, kalau orang bunuh, balasnya juga dibunuh. An-nafsu bin nafsi. Jadi kalau orang itu bunuh, maka balasnya juga dibunuh. Nah, ketika ada seseorang membunuh seorang muslim secara zalim, itu apa biasanya balasannya, hukumannya? Maka dari pihak korban, saudara-saudaranya misalnya, itu ada punya hak untuk membunuh pelaku. Dari pihak korban yang dibunuh, seorang muslim yang dibunuh secara zalim, kerabat-kerabatnya, saudara-saudaranya misalkan, ada hak untuk apa? Untuk membunuh pelakunya. Nah, ketika ada kerabat dari pihak korban ingin mengambil haknya, yaitu ingin membunuh pelakunya, maka tidak boleh bagi kita untuk menghalang-halangi, untuk melindungi pelakunya itu supaya tidak dibunuh. Itu tidak boleh. Misalkan A itu bunuh B. A ini pelaku, B itu korban. B-nya ini muslim, kemudian dibunuh oleh A secara zalim. Maka kerabat-kerabat dari pihak B, korban, itu punya hak untuk menuntut haknya terhadap pelakunya, yaitu A. Apa haknya? Yaitu meminta agar untuk dibunuh si A itu pelakunya. Maka bagi saya tidak boleh melindungi A. Tidak boleh bagi siapapun untuk melindungi A, menghalang-halangi kerabat-kerabat dari B untuk membunuh si A pelakunya. Kenapa? Karena itu sama saja melindungi orang yang ingin mengambil haknya. Kita tidak berhak untuk menghalang-halangi dari pihak kerabat si B untuk mengambil haknya, yaitu menuntut untuk dibunuh si A pelakunya itu. Kita tidak boleh melindunginya. Menghalang-halangi tidak boleh. Itu dalam hukum Islam. Dalam hukum Islam seperti itu. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La'anallahu man awa muhdisan." Ya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala melaknat siapa? Melaknat orang yang melindungi orang yang berbuat zalim kepada orang lain yang dituntut untuk memberikan haknya. Artinya menghalang-halangi orang yang ingin mengambil haknya terhadap orang yang berbuat zalim itu termasuk maksiat badan.
Jadi melindungi orang yang zalim. Dilindungi dari apa? Melindungi dari orang-orang yang mengambil haknya. Apa itu mengambil haknya? Ya ingin membunuh si pelaku. Orang yang melindungi juga terhitung terjatuh ke dalam maksiat badan. Ya, tidak jauh beda dengan apa yang saya jelaskan tadi. Jadi menghalang-halangi orang yang mengambil haknya itu terjatuh ke dalam maksiat badan. Artinya apa? Artinya melindungi orang yang telah berbuat salah kepada orang lain. Ada orang membunuh seseorang yang muslim secara zalim. Kita tidak boleh menghalang-halangi dari pihak yang dizalim itu apa? Untuk mengambil haknya. Tidak ini haknya mau membunuh pelaku. Tidak boleh bagi kita untuk menghalang-halangi. Jadi Rasulullah mengatakan la'anallahu man awa muhditsan. Man awa muhditsan. Muhdits di sini orang yang zalim. Orang yang berbuat kejahatan. Muhdits di sini apa? Adalah al-jani alladzi zalama, orang yang melakukan kejahatan, melakukan kezaliman. Jadi orang yang melakukan kejahatan, orang yang melakukan kezaliman, kita tidak boleh untuk melindungi. Kita tidak boleh melindungi. Itu termasuk maksiat badan. Yang berikutnya maksiat badan berikutnya adalah wa tarwi'ul muslimin, menakut-nakuti orang-orang Islam. Itu begitu indahnya dan begitu bagusnya Islam mengajarkan kepada kita untuk saling menyayangi, untuk saling mencintai, ya, untuk saling mencintai lainnya. Bagaimana tidak, Rasulullah mengatakan laisa minna man lam yuqir kabirana wa yarham saghirana. Jadi kata Rasulullah, laisa minna ay laisa min atqiyaina ay la yakunu imanuhu kamilan. Tidak termasuk umatku yang sempurna imannya. Jadi kata-kata sabda Rasulullah. Jadi sabda Rasulullah laisa minna itu bukan berarti tidak diakui sebagai umatnya, bukan. Laisa minna ay laisa min atqiyaina, tidak termasuk umatku yang bertakwa. Tidak termasuk umatku yang bertakwa. Artinya apa? Tidak termasuk umatku yang sempurna imannya. La yakunu imanuhu kamilan. Siapa yang tidak dianggap oleh Rasulullah sebagai orang yang sempurna imannya? Tidak termasuk umatnya yang sempurna imannya. Malam yuqir kabirona, orang yang tidak memuliakan orang yang lebih tua. Wa yarham saghirana, dan tidak menyayangi yang lebih muda darinya. Orang yang tidak memuliakan yang lebih tua dan tidak menyayangi yang lebih muda darinya, ini dianggap sesuatu yang kurang bagus, apalagi sekarang menakut-nakuti, membuat orang rasa ketakutan, membuat orang lain ketakutan. Nah, itu dosa. Itu adalah dosa. Jadi tarwi'ul muslim, menakut-nakuti orang lain sesama muslim, maka ini adalah terhitung maksiat badan. Tidak boleh. Makanya Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, man asyara ila akhihi bihadidatin la'anathul akhahu li abihi wa ummihi. Jadi kata Rasulullah, man asyara ila akhihi bihadidatin la'anathul malaikatu wa in kana akhahu li ummihi wa abihi. Ya, li abihi wa ummihi. Jadi kata Rasulullah, barang siapa yang menodongkan, ya, barang siapa yang menodongkan terhadap saudaranya dengan sebuah besi,
Jadi barang siapa yang menodongkan besi kepada saudaranya, maka ia dilaknat oleh malaikat. Maka ia dilaknat oleh malaikat. Sekalipun ia melakukan kepada saudaranya yang seayah dan seibu, saudara kandung. Jadi orang yang menodongkan besi terhadap saudaranya itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, dilaknat oleh malaikat. Sekalipun ia melakukan todongan itu apa? Ia melakukan perbuatan tersebut kepada saudaranya sendiri. Terhadap saudara seibu dan seayah, artinya saudara sendiri. Tetap haram. Tetap tidak boleh. Terhitung tarwi', terhitung menakut-nakuti. Jadi menodongkan semacam besi atau senjata, ya, menodongkan besi atau senjata atau apalah sesuatu yang sekira orang lain ketakutan, itu dosa pelakunya. Dosa pelakunya. Hal semacam ini saja dosa, maksiat, apalagi yang lebih besar daripada itu, sampai dibunuh misalnya, atau diambil dibegal misalkan, atau ya dizolimin, diambil hartanya, dirampok, bahkan yang ada yang dibunuh, pasti dosanya lebih parah, dosanya lebih dahsyat. Jadi Islam mengajarkan itu bukan untuk hal-hal yang orang lain merasa ketakutan. Justru Rasulullah itu mengajarkan kepada kita agar senantiasa saling menyayangi, bukan saling menakut-nakuti. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, irhamu man fil ardi, sayangilah penduduk bumi. Yarhamkum man fis sama, dalam satu riwayat ahlus sama. Maka niscaya akan dicintai oleh penduduk langit, yaitu para malaikat. Bagaimana bentuk menyayangi sesama saudara seagama? Dengan cara memberi makan yang kelaparan, memberi pakaian bagi orang yang membutuhkan pakaian, lebih-lebih memberikan ilmu kepada saudaranya. Yang mana pada zaman-zaman seperti ini kebutuhan orang yang sangat dibutuhkan adalah tentang masalah akidah. Tentang masalah akidah, tentang masalah kepercayaan, tentang masalah pengetahuan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling dibutuhkan oleh orang-orang di zaman sekarang adalah ilmu akidah, ilmu tauhid, ilmu-ilmu yang membahas tentang masalah iman kepada Allah, iman kepada Rasulnya, sifat-sifat yang wajib bagi Allah, sifat yang mustahil bagi Allah, sifat yang jaiz bagi Allah. Hal-hal yang harus diketahui berkenaan dengan sifat yang wajib bagi para nabi, bagi para rasul, yang mustahil apa, yang jaiz apa. Itu isinya ilmu tauhid. Mengenal Allah dan Rasulnya. Mengenal sifat-sifat yang wajib dan yang jaiz seperti apa dan yang mustahil seperti apa, itulah disebut dengan ilmu tauhid. Jadi mengajarkan ilmu akidah yang benar kepada orang lain itu lebih baik daripada memberi makan kepada jutaan orang. Jadi menyelamatkan seseorang daripada kekufuran, daripada kesyirikan, daripada hal-hal yang mengeluarkan seseorang dari Islam, itu lebih utama balasannya daripada memberikan jutaan orang, memberikan makanan kepada jutaan orang. Kenapa? Karena kalau orang memberi makan, hanya sekedar memberi makan kepada orang lain, dan diantaranya ada salah satu di antara orang yang diberi makan akidahnya salah, misalkan. Akidahnya tidak benar, akidahnya tasbih, menyerupakan Allah dengan makhluknya, menyatakan Allah itu sama dengan manusia, punya tangan, punya kepala. Dulu ada orang namanya Bayan ibn Sam'an. Ada namanya Bayan ibn Sam'an. Orangnya itu hafal Al-Quran. Orangnya hafal Al-Quran.
tapi dia keyakinannya malah bertolak belakang dengan Al-Quran. Apa dia yakini? Allah Subhanahu wa taala itu katanya apa? Rambutnya sudah ada campur uban. Menetapkan apa? Menetapkan anggota tubuh bagi Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah punya kepala yang rambutnya sudah bercampur dengan uban. Apa manfaat daripada dia hafal Al-Quran 30 juz? Bertolak belakang akidahnya dia dengan dalam Al-Quran. Jadi orang yang menyelamatkan orang lain dengan mengajarkan akidah yang benar itu lebih utama daripada memberi makan kepada jutaan orang. Karena kalau orang yang difikirkan tentang akidahnya, diperhatikan masalah keimanannya yang benar seperti apa, sekalipun mati dalam keadaan lapar, kelak di akhirat akan mendapatkan surga. Tapi kalau seandainya yang diperhatikan hanya adalah makanan, supaya mereka terhindar daripada kematian di dunia, tertolong nyawanya, dikasih makan. Tapi ternyata akhirnya dia mati dalam keadaan apa? Dalam keadaan kufur, dalam keadaan keyakinan yang salah. Apa? Menyelamatkan satu orang daripada kekufuran itu lebih baik daripada memberi makan kepada jutaan orang. Orang yang mati karena kelaparan, tapi mati dalam keadaan Islam, mati dalam keadaan iman yang benar, surga balasannya. Terhindar daripada kekekalan di dalam neraka. Tapi kalau seandainya banyak yang diberi makan, tapi orang-orang yang diberi makan adalah orang-orang yang salah akidahnya, tidak benar akidahnya, dia mati. Di mana tempatnya? Di dalam neraka seterusnya, selama-lamanya. Jadi kita wajib selaku umat Islam wajib mensucikan Allah daripada menyamai makhluknya, menyerupai makhluknya. Allah sendiri yang mengatakan, Sabbihisma rabbikal a'la. Sucikanlah Tuhanmu yang maha tinggi dari segi kedudukan dan pangkat dan derajatnya, bukan tempat dan arahnya, bukan. Allah Subhanahu wa taala tidak bertempat di langit. Allah Subhanahu wa taala tidak bertempat di bumi. Ketika Rasulullah mengatakan irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama, sayangilah penduduk bumi, maka niscaya disayangi oleh penduduk langit, itu maksudnya para malaikat. Bukan berarti Allah ada di atas langit, bukan berarti disayangi oleh yang ada di langit yaitu Allah Subhanahu wa taala, naudzubillah. Jadi Allah itu bukan di langit, Allah itu bukan di atas arsy, Allah itu bukan di semua tempat atau di salah satu arah. Kenapa? Karena arah, tempat, langit, bumi itu semua makhluk. Padahal kita tahu dari sejak kecil bahwa Allah itu tidak butuh kepada makhluknya di dalam sifat qiyamuhu binafsihi. Qiyamuhu binafsihi apa artinya? Annallaha ta'ala ghaniyun 'anil 'alamin. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada makhluknya. Sedangkan makhluk Allah butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali ke masalah tema atau judul yang pertama tadi, bahwa menakut-nakuti adalah sesuatu yang dilarang. Sekalipun dengan menggunakan senjata atau semacamnya, ditodongkan kepada saudaranya, ini adalah dosa, termasuk maksiat badan. Yang berikutnya, maksiat badan yang berikutnya adalah waqat'ut thariq, membegal. Jadi membegal itu adalah sesuatu yang dilarang, termasuk maksiat. Sekalipun tidak membunuh, dan tidak tidak membunuh dan tidak mengambil hartanya. Jadi membegal itu hukumnya haram, termasuk maksiat badan. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم Ayat yang barusan saya baca ini memberikan isyarah terhadap dosanya membegal dengan dosa yang besar. Jadi ayat ini memberikan isyarat bahwa dosa membegal orang-orang mukmin itu adalah azim, besar, dosa besar. Jadi tidak boleh. Nah, kemudian perbuatan membegal ini ada hukumannya, ada hadnya. Ada hukumannya. Apa hukumannya? Tergantung atau sesuai dengan tingkat kejahatan. Bisa berupa ta'zir atau bisa berupa dipotong tangannya atau dibunuh kemudian disalib atau dibunuh tanpa disalib. Ini ada rincian-rinciannya. Jadi banyak sekali beberapa macam-macam hukuman bagi pelaku begal. Jadi orang yang begal, pelaku begal itu dihukum. Hukumannya seperti apa? Tergantung sesuai tingkat kejahatan yang dilakukan. Nah, kita mulai dari pertama. Kalau pembegal itu hanya menakut-nakuti saja, menakut-nakuti saja, maka hukumannya adalah dengan ditakzir. Apa itu ditakzir? Ya dipukul atau ditahan. Ya. Jadi kalau ada orang membegalnya itu tindak kejahatannya hanya sebatas menakut-nakuti saja. Tidak mengambil hartanya, tidak membunuh, hanya menakut-nakuti saja. Maka hukumannya adalah dengan cara dipukul. Ya, cara dipukul atau dengan cara dipenjara, ditahan. Itu model hukuman yang pertama. Itu macam atau model atau bagian hukuman bagi pembegal yang pertama. Yang kedua, hukumannya itu adalah dengan cara dipotong tangannya dan kakinya secara bersilang. Jadi tangan kanan, kemudian kaki kiri. Ya. Tangan kanan dipotong dan kaki kiri juga dipotong. Secara bersilang, disilang atau kanan dengan kiri. Tangan kanan dipotong dan kaki kiri dipotong secara bersilang. Artinya tangan kanan dipotong dan kaki kiri dipotong. Kalau seandainya mengulang hal yang serupa, membegal itu, maka dipotong tangan kirinya, dipotong, kemudian juga dipotong kaki kanannya, disilang. Tapi kapan pembegal yang dihukum semacam ini? Pembegal yang dipotong tangan kanan dan kaki kiri. Lalu apabila mengulang lagi, begal lagi, dipotong tangan kiri dan kaki kanannya. Itu kapan yang dihukum semacam ini hukumannya? Kalau mengambil harta, ya, hartanya diambil, yang hartanya itu senilai 1/4 dinar emas atau lebih. Ya, jadi saya perhatikan, kalau tidak mengambil harta hanya sebatas nakut-nakuti, hukumannya hanya dipukul saja. Dipukul atau ditahan. Tapi kalau seandainya mengambil hartanya dan harta yang diambil itu senilai 1/4 dinar emas, 1/4 dinar, wallahu alam itu berapa kalau dirupiahkan, pokoknya kalau senilai 1/4 dinar emas atau lebih,
bukan hanya 1/4 dinar, lebih. Maka hukumannya itu adalah dipotong tangan kanan dan kaki kiri. Kalau mengulang lagi, potong lagi tangan kiri dan kaki kanannya. Tapi tidak boleh dibunuh. Tidak boleh dipenggal kepalanya misalkan. Tidak boleh dibunuh. Itu macam hukuman bagi pelaku yang kedua, pelaku begal yang kedua. Nah, sekarang macam kejahatan yang ketiga dan sekaligus bentuk hukuman bagi pembegal yang ketiga itu gimana? Yaitu dengan cara dibunuh dan disalib. Ya. Jadi hukuman bagi pembegal yang macam yang ketiga ini, hukuman macam yang ketiga ini bagi para pembegal seperti apa hukumannya? Yaitu dengan cara dibunuh lalu disalib. Kapan dihukum semacam ini, dibunuh dan disalib? Kalau membunuh dan mengambil hartanya. Diambil hartanya lalu dibunuh pemiliknya misalkan. Nah, ini hukumannya berat. Dibunuh lalu disalib. Atau sekarang yang keempat, hukuman bagi pembegal yang keempat. Bentuk hukuman yang keempat ini hanya sebatas dibunuh tapi tidak disalib. Kapan itu? Apabila hanya sebatas membunuh tapi tidak mengambil hartanya. Jadi saya ulang, ada 4 macam ya. Ada 4 macam bentuk hukuman bagi pelaku begal. Yang pertama, kalau tingkatan kejahatannya hanya sebatas menakut-nakuti, maka hukumannya hanya berupa ta'zir. Apa itu ta'zir? Ya dipukul atau ditahan. Yang kedua itu dipotong tangan kanan dan tangan kiri secara bersilang. Kapan itu? Apabila mengambil harta yang hartanya senilai 1/4 dinar emas atau lebih. Kalau mengulang lagi, potong lagi tangan kiri dan kaki kanannya dipotong. Itu macam yang kedua. Nah, yang ketiga sekarang, tapi tidak boleh dibunuh ya. Cuma dipotong tangan kanan dan kaki kiri, dan kalau mengulang lagi, potong tangan kiri dan kaki kanan, tapi tidak boleh dibunuh. Ini macam yang kedua. Tingkat kejahatan yang ketiga bagi para pembegal hukumannya ada dengan cara dibunuh dan disalib. Dibunuh dan disalib, dibunuh dan disalib. Kapan itu hukuman seperti ini dilakukan? Kalau membunuh pemilik hartanya dan hartanya diambil. Apabila dibunuh dan diambil hartanya. Ini yang ketiga. Yang keempat itu hanya sebatas dibunuh saja. Pembegal itu dibunuh saja tapi tidak boleh disalib. Kapan itu pembegal itu, pelakunya itu dibunuh tapi tidak disalib? Kalau membunuh saja tapi tidak diambil hartanya. Itu. Maksud daripada disalib di sini apa? Digantung ke semacam kayu. Ya, ditaruh di sebuah kayu. Seperti itu. Jadi caranya habis dibunuh, caranya diapain? Habis dibunuh dimandikan. Pelakunya itu habis dibunuh dimandikan, dikafanin. Habis dikafanin disolatkan juga. Coba renungi, perhatikan. Perhatikan sekalipun pelakunya itu melakukan kejahatan seperti itu, tetap Islam menganjurkan pelakunya untuk apa? Untuk dimandikan, dikafani dan disolatkan. Kemudian disalib, habis disolatkan disalib, digantungkan ke kayu selama 3 hari. Apabila tidak berubah menjadi bau. Tapi kalau seandainya bau, ya mengganggu masyarakat sekitar, udaranya bau dengan bangkai orang tersebut, maka diturunkan, dikuburkan.
dimakamkan seperti itu. Menurut satu pendapat itu disalib dalam keadaan hidup-hidup, ya. Menurut satu pendapat disalib dalam keadaan hidup-hidup lalu ditusuk sampai mati dan dimakamkan. Coba bayangkan, ini dilakukan agar orang lain itu jerah tidak mau melakukan hal yang serupa. Ini kan bukan biadab ya. Jadi agama Islam itu jangan dinalar, menurut akal itu kok sadis seperti itu. Bukan, ini ya seperti ini memang caranya supaya orang itu jerah. Kan sudah lewat pembahasan kita, hukuman bagi para pencuri itu kan dipotong juga tangan kanan. Tangannya dipotong. Kalau ngolang, potong lagi tangan kirinya. Ngolang lagi, potong lagi tangan kirinya. Ngolang lagi, potong lagi kaki kanannya. Kalau masih ngulang lagi, itu tergantung kebijakan khalifah nanti mau diapain. Jadi ya begitu memang hukum Islam, tidak lain seperti ini ya, orang lain supaya apa? Tidak melakukan, supaya jerah gitu. Jadi masalah orang yang masalah pembegal, masalah hukuman bagi pembegal yang membunuh dan mengambil hartanya itu dibunuh dan disalib. Caranya gimana? Pertama dibunuh. Habis dibunuh diapain? Dimandikan. Habis dimandikan diapain? Dikafani. Habis dikafani diapain? Disolatkan. Habis disolatkan diapain? Diikat ditaruh di kayu, kemudian disalib selama 3 hari. Digantung ke kayu gitu, diikat ke kayu, kemudian disalib selama 3 hari. Dipampang seperti itu sampai selama 3 hari kalau tidak bau. Kalau seandainya bau maka diturunkan untuk dimakamkan. Ini pendapat. Dan pendapat lain ternyata hukuman bagi pembegal yang mengambil harta dan membunuh pemiliknya itu lebih sadis ya. Maksudnya ngeri gitu. Gimana caranya? Katanya disalib dalam keadaan hidup-hidup, ya. Disalib dalam keadaan hidup-hidup lalu ditusuk orang itu, pelakunya, pembegalnya ditusuk sampai mati. Kemudian baru dimakamkan. Adapun orang-orang yang membantu, ya, misalkan yang ikut melakukan kejahatan itu lebih 1 orang. Yang dihukum seperti tadi, dibunuh dan disalib itu hanya yang pelaku-pelakunya saja. Adapun yang hanya ikut membantu ya, bukan langsung jadi eksekusi, itu tidak dihukum mati, hanya sebagai ditakzir. Hanya ditakzir seperti itu. Jadi misalkan ada 9 orang, tapi yang membunuh sebenarnya ada 3. Yang lain itu hanya ikut bantu saja. Maka yang lain itu tidak dibunuh dan tidak disalib, tapi ditakzir. Ya, ditakzir. Itu takzirnya ya tergantung imam, kebijakan imam. Bisa berupa tahanan, bisa berupa dipukul, atau selainnya. Mungkin seandainya diterapkan hukum seperti ini, ya seandainya diterapkan hukum seperti ini ya mungkin banyak yang jerah takut. Ya. Tapi kan sepertinya tidak ada yang menerapkan hukum seperti ini. Kemudian yang berikutnya, maksiat badan berikutnya adalah wa minha adamul wafa'i bin nadhri. Termasuk maksiat badan berikutnya adalah adamul wafa' bin nadhri, tidak melakukan nazar atau tidak memenuhi nazarnya. Nazar yang sudah terpenuhi syarat-syaratnya. Jadi kalau ada orang bernazar, maka bagi yang bernazar wajib memenuhi nazarnya. Kalau tidak melakukan, dosa. Tapi ada kriteria yang menjadi nazar itu apa syarat-syaratnya. Nah, di sini disebutkan syarat nazar yang wajib dipenuhi adalah apabila
sesuatu yang dinazarkan itu berupa perkara yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya perkara sunnah. Artinya perkara yang berisi ketaatan kepada Allah taala, bukan berupa perkara wajib. Jadi syarat nazar yang wajib dipenuhi apabila yang dinazarkan itu berupa sesuatu yang bernilai kurbah, bernilai sesuatu ketaatan, bukan perkara yang hukumnya wajib, bukan. Jadi tidak sah nazarnya apabila bernazar untuk melaksanakan sholat yang 5 waktu. Ya, tetap wajib. Misalkan ada orang bernazar, kalau saya lulus daripada ujian, saya akan nazar mau sholat zuhur. Enggak bernazar pun ya tetap wajib melaksanakan zuhur. Ya, jadi ini bukan nazar, ini memang wajib. Kewajiban melaksanakan sholat bukan karena unsur ada nazar, bukan, karena memang sifatnya wajib. Makanya nazar itu akan wajib dipenuhi kalau yang dinazarkan berupa sesuatu yang kurbah, sesuatu yang mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala atau bernilai ketaatan. Jadi bernazar terhadap sesuatu yang wajib, ya layan akid, tidak menjadi, tidak jadi. Tidak terhitung nazar, tidak terhitung nazar yang wajib dilakukan. Karena apa? Karena kalaupun tidak dinazarkan ya tetap wajib gitu. Dan juga nazar ya sesuatu yang dinazarkan bukan sesuatu yang berupa meninggalkan sebuah kemaksiatan. Seperti minum khamr. Seperti meminum khamr. Orang yang bernazar agar tidak meminum khamr, itu tidak jadi nazarnya. Kenapa? Karena memang meninggalkan. Untuk meminum khamr wajib memang meninggalkannya. Jadi nggak jadi nazarnya. Karena memang wajib ditinggalkan. Tanpa bernazar pun yang memang wajib dilakukan, yaitu apa? Meninggalkan untuk meminum khamr. Dan juga syarat nazar yang harus dipenuhi bukan berupa sesuatu yang hukumnya mubah, yang sama hukumnya antara melakukan dan meninggalkannya itu hukumnya tidak ada hukum haram atau tidak ada hukum wajib. Sesuatu yang mubah, sesuatu yang diperbolehkan, maka tidak wajib dipenuhi karena bukan sesuatu yang bernilai ketaatan, bukan sesuatu yang bernilai ketaatan. Jadi sesuatu yang hukumnya mubah boleh, ditinggalkan boleh, tidak dosa, dilakukan boleh, tidak dosa. Maka seandainya bernazar dengan benda tersebut, barang tersebut, itu tidak wajib untuk dipenuhi. Kenapa? Karena ya bukan sesuatu yang bernilai ketaatan. Tentu kewajiban untuk memenuhi nazar tersebut itu ada landasannya, itu ada dalilnya. Apa dalilnya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man nazara, barang siapa yang bernazar, an yuti Allah, untuk taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, fal yuti'hu, maka hendaklah ia melakukannya, melaksanakannya. Wa man nazara an ya'siyahu, dan barang siapa yang bernazar untuk bermaksiat kepada Allah, fala ya'sih, maka janganlah ia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis ini dipahami bahwa kalau bernazar dalam perkara yang berisi ketaatan kepada Allah, falyuti'hu, maka wajib baginya untuk melakukannya, melaksanakannya. Tapi kalau orang yang bernazar untuk melakukan suatu perkara yang bernilai maksiat, yang berisi perkara yang haram, fala ya'si, maka jangan ia melakukannya, melaksanakannya. Wajib orang nazarnya dengan catatan sesuatu yang dinazarkan bukan perkara wajib, bukan perkara haram, dan bukan sesuatu yang hukumnya boleh-boleh saja. Artinya boleh-boleh saja, antara meninggalkan dan melakukan hukumnya sama. Tidak haram, tidak
berpahala, hukumnya mubah. Baik, yang terakhir maksudnya sekarang untuk sesi kali ini. Wal wisalu fis shaumi, berpuasa wisol. Termasuk maksiat badan adalah berpuasa wisol. Apa itu berpuasa wisol? Menyambung dalam puasa. Wa huwa an yasuma yaumaini mutataliyain fa aktsara bila tanawuli mufattirin amdan bila udhrin. Puasa wisol adalah ketika seseorang berpuasa selama 2 hari secara berturut-turut. Jadi puasa wisol adalah ketika seseorang berpuasa selama 2 hari antara hari dengan hari berikutnya. 2 hari atau lebih ya, fa'aktsar. Yaumaini fa'aktsar. Berpuasa selama 2 hari atau lebih. Bila tanawuli mufattirin, tanpa melakukan sesuatu yang dapat membatalkan puasa. Tanpa makan, tanpa minum, disambung gitu. 2 hari berturut-turut dan melakukannya secara sengaja tanpa ada uzur, Jadi kalau kita yang merupakan umat daripada Nabi Muhammad diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa wisol. Adapun Rasulullah ini dikecualikan. Kalau Rasulullah sendiri tidak diharamkan untuk berpuasa wisol. Rasulullah sendiri boleh berpuasa 2 hari atau lebih secara berurutan, berturut-turut, tidak dipisah. Boleh Rasulullah berpuasa wisol. Dulu ya, Rasulullah pernah berkata begini, bersabda seperti ini. Naha, dari hadis Abu Hurairah ya. Dalam sebuah hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari jalur Abu Hurairah, beliau mengatakan, Abu Hurairah, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil wisal. Rasulullah itu dulu melarang untuk berpuasa wisal. Berpuasa secara berturut-turut 2 hari atau lebih tanpa dipisah gitu. Faqala rajulun minal muslimin, kemudian adalah salah satu kaum muslimin berkata kepada Rasulullah, salah satu kaum muslimin berkata kepada Rasulullah pada saat itu, fa innaka tuwasilu ya Rasulullah, sesungguhnya engkau ya Rasulullah itu melakukan puasa secara fa innaka tuwasilu ya Rasulullah, sesungguhnya engkau ya Rasulullah itu apa? Melakukan puasa secara sambung, berturut-turut. Faqala, apa kata Rasulullah? Wa ayyukum mithli, siapa di antara kalian yang sama dengan saya? Adakah di antara kalian yang sama dengan saya? Apa kata Rasulullah? Abitu yut'imuni rabbi wa yasqini. Apa artinya abitu yut'imuni rabbi wa yasqini? Artinya Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan pada Rasulullah. Layaknya kekuatan orang yang karena makan makanan. Jadi Rasulullah itu walaupun tanpa makan, kekuatan fisik Rasulullah itu seperti orang yang kuat karena makan. Wa yasqini, dan juga apa? Rasulullah mampu kuat sekalipun tidak minum. Rasulullah walaupun tanpa minum kuat. Kekuatan Rasulullah seperti orang yang kuat karena minum. Tapi Rasulullah ini yang seperti ini itu hanya tidak seterusnya. Jadi Rasulullah melakukan puasa wisal ini muaqqat. Waktu-waktu tertentu itu, bukan seterusnya. Kenapa? Karena Rasulullah juga dulu pernah merasakan lapar yang begitu dahsyat. Sampai dari saking laparnya, Rasulullah itu mengikat batu pada perut beliau. Diikat dengan batu. Kalau sekarang mana ada orang dari saking laparnya perutnya ditaliin pakai batu? Nggak ada. Ya, keburu-buru beli nasi atau minta ke orang. Rasulullah sang pemimpin
makhluk yang paling mulia dari sangat laparnya, beliau apa? Mengingatkan batu ke perut beliau untuk menahan supaya tidak lapar. Dari sangat laparnya seperti itu Rasulullah. Itulah luar biasa kalau kita ditimpa hal-hal yang datang suatu hari di mana kita datang kefakiran, semua serba tidak ada, makanan tidak ada misalkan. Bahan makan saja sudah tidak ada misalkan. Jangan keburu mengatakan, saya ini orang yang paling besar musibahnya. Ini buktinya nggak ada apa-apa, makanan aja nggak ada, bahan masakan juga nggak ada. Terus lalu kita kepada siapa meminta? Jangan merasa diri orang itu merasa yang paling fakir, merasa yang paling besar cobaannya. Rasulullah juga merasakan lapar yang begitu dahsyat. Dari sangat laparnya Rasulullah apa? Mengingatkan batu ke perut beliau. Seperti itu. Baik. Itulah panutan kita. Ya, mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan keberkahan dari Rasulullah dan dapat meneladani Rasulullah Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sampai di sini ya, mudah-mudahan ilmu yang kita jelaskan mudah-mudahan bisa bermanfaat, jadi ilmu yang barokah dan mudah-mudahan besok kita bisa berjumpa kembali dalam pembahasan yang sama yaitu tentang maksiat badan insyaallah. Baik, sampai di sini mari kita tutup dengan tahlil dan sholawat serta istighfar. La ilaha illallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.